Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 1. Itu dari judul makalahnya pengertian dan tujuan dan kegunaan mempelajari perbandingan pendidikan di negara Islam. Di sini saya dari kelompok 1 itu beranggota 3 orang. Itu yang pertama saya sendiri, Firman Radiansa, Tara Aziza, dan Angga. Baiklah, di sini pasti kita bertanya-tanya, apa sih pengertian tentang perbandingan pendidikan? Di sini pengertian perbandingan pendidikan itu penggunaan istilah perbandingan pendidikan atau pendidikan perbandingan merupakan terjemahan dari istilah comparative education dalam bahasa Inggris sebagai istilah comparative religion, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perbandingan agama. Sementara ahli lainnya menggali biasakan istilah comparative education tersebutkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah pendidikan perbandingan. Namun kedua istilah tersebut pada dasar menunjukkan pengertian sama, itu sebagai suatu studi komparatif atau studi perbandingan tentang perbandingan dengan menggunakan pendekatan metode perbandingan yang berasal dari istilah comparative study of education. Di sini pun ada yang para ahli menjelaskan tentang perbandingan pendidikan, yaitu menurut pakar setidaknya ada 2 pakar yang menyatakan tentang pengertian pendidikan ini. Di sini saya menjelaskan satu pakar, yaitu yang bernama Carter F. Good, dan 2 pakar yang mengatakan tentang pengertian pendidikan ini, yakni Carter yang bernama F. Good dan E.L. Kandel. Menurut kata F. Good, perbandingan pendidikan adalah studi yang bertugas mengadakan perbandingan teori dan praktik-praktik kependidikan yang ada dalam beberapa negara, dan maksud untuk memperluas pandangan pengetahuan di luar biasa negeri kita sendiri. Adapun kita simpulkan dari pengertian di atas dan para ahli itu, bisa kita simpulkan bahwa ilmu perbandingan pendidikan mengarahkan sasaran studi kepada masalah teori praktik pendidikan yang sekarang dan memperhatikan berbagai faktor latar belakang yang mempengaruhi, misalnya faktor politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya, termasuk sejarah pendidikan masyarakat yang bersangkutan. Sejarah memiliki arti penting karena di dalam terkandung teori dan praktik kependidikan ke zaman selanjutnya. Pasti kita masuk dengan tujuan. Jadi kita bertanya, apa sih tujuan dalam perbandingan pendidikan? Yaitu tujuan perbandingan pendidikannya itu untuk mengetahui perbedaan kekuatan apa saja yang melahirkan bentuk-bentuk sistem pendidikan yang berbeda di dunia ini. Dan kata lain, pada sebuah negara, misalnya kekuatan keagamaan merupakan faktor pendorong utama menjadi dasar membentuk sistem pendidikan. Sementara di negara, faktor sosial merupakan landasan berbijak suatu sistem pendidikan. Ada kemungkinan sebuah negara mengkomplikasikan sistem pendidikan dengan meletakkan pertimbangan utamanya sosial ekonomi, sosial demografis, dan sosial budaya. Di sini saya bisa mengambil itu tujuan dari perbandingan pendidikan selain untuk mencari dan menemukan kesesamaan dan perbedaan antara kedua sistem pendidikan itu, juga terdapat kandungan lebih jauh. Di antaranya adalah yang pertama,
Yang pertama, untuk menggali sumber-sumber faktor yang menyebabkan kelebihan dan masing-masing sistem tersebut. Yang kedua, untuk menimbulkan sikap saling penerimaan dan terbuka satu sama lain. Yang ketiga, akan terjadi kerjasama satu sama lain untuk mengembangkan sistem pendidikan masing-masing, serta dapat saling membantu dalam memecahkan masalah atau kendala yang dihadapi masing-masing bangsa yang bersangkutan. Di sini pun ada kegunaan perbandingan pendidikan. Kegunaan ini agak samalah dengan manfaat. Di sini saya menemukan di sini kegunaannya itu atau manfaatnya itu ada 5. Ada beberapa segi manfaat yang dapat diperoleh studi perbandingan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, manfaat akademis ilmiah. Maksudnya studi perbandingan pendidikan sebagai satu disiplin itu mempunyai kelengkapan sebagai halnya dengan ilmuwan pengetahuan pada umumnya. Yang kedua, manfaat kultural. Manfaat ini adalah pendidikan merupakan sarana penting bagi proses kebudayaan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang tiga, manfaat humanitis. Itu fokus utama studi perbandingan pengalamannya. Yang keempat, diperoleh kepuasan intelektual bahwa studi perbandingan pendidikan tidak sekadar membaca fakta pendidikan yang sedang berlangsung pada suatu masyarakat. Yang terakhir, yang kelima itu diperoleh keuntungan operasional. Studi perbandingan pendidikan berusaha mengkaji problem-problem pendidikan di negara lain untuk dijadikan sebagai informasi guna memantau pemecahan problem kependidikan di negeri sendiri. Yang berikutnya di sini yang ketiga itu ruang lingkup perbandingan pendidikan. Untuk mengetahui seberapa luas wilayah yang menjadi sasaran untuk studi perbandingan pendidikan akan lebih jelas dengan mengemukakan beberapa pendapat sebagai berikut. Yang sini saya mengambil menurut JP Sarompait MA bahwa dalam meninjau beberapa bagian terpenting dari sistem pendidikan masing-masing negara ditempuh dengan cara yang pertama, ditinjau sejarah pendidikannya secara singkat untuk memperoleh pengertian mengenai sistemnya yang berlaku dewasa ini. Yang B, kemudian dilihat administrasi pendidikannya, terutama menyangkut masalah praktek administrasinya dan manajemen serta organisasinya. Sebagai contoh, negara Prancis menganut sistem sentralisasi sebaiknya Inggris dan Amerika Serikat menganut desentralisasi dalam manajemen pendidikan. Itulah pembahasan kami. Jika ada audien masih kurang paham, tolong ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.